pemirsa, selamat siang dan selamat berjumpa dalam edisi perdana program Seputar Peristiwa. Ya, mulai hari ini kami akan membuat siang Anda lebih berwarna. Pukul 12:30 mulai Senin sampai Kamis, kami akan menghadirkan beragam peristiwa yang mungkin tak pernah Anda bayangkan bisa terjadi. Dan seputar peristiwa perdana hari ini, kami hadirkan berita antaranya: ratusan monyet mengamuk dan merusak ladang jagung di Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang warga Bengkulu mempunyai ayam unik yang memiliki 11 taji. Seorang balita tak sengaja meminum larutan yang biasa digunakan untuk mengentalkan getah karet. Pemirsa, saya Pika Wiryaharja, inilah Seputar Peristiwa. Gerombolan monyet liar menyerang belasan hektar tanaman jagung di Tasikmalaya, Jawa Barat. Para petani kini terpaksa bergiliran menjaga ladang dan memburu monyet-monyet liar ini. Belasan hektar kebun jagung di Pegunungan Pangaburan, Desa Mandalagi. Tangis histeris mewarnai pengiriman 2 ibu peserta aksi jahit mulut ke rumah sakit. Menyusul 2 rekan mereka, 2 warga Cempaka Putih ini dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit. Mobil rombongan pemburu babi hutan menabrak sebuah ruko di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Diduga supir mengantuk mengakibatkan 2 orang meninggal dan 5 lainnya luka-luka. Mobil minibus ini hancur akibat menabrak rumah toko di jalan raya. Masih terkait pengemudi mengantuk, 3 penumpang mobil travel meninggal dunia karena kecelakaan beruntun di Tol Cipularang, Jawa Barat. Mobil travel ini hancur tak terbentuk akibat tabrakan beruntun di Tol Cipularang, tepatnya kilometer 100 sekitar daerah Dangradan, Purwakarta dari arah Bandung menuju arah Jakarta. Akibat tabrakan beruntun ini, 3 penumpang mobil travel tewas dan 3 lainnya luka-luka. Seluruh korban mengaku tidak mengetahui saat tabrakan terjadi karena baru tertidur. Di kilometer 100 kejadian. Saya ketiduran jadi cuma bangun-bangun udah sebelah kiri habis. Terus ya saya udah terlentang gitu aja. Kecelakaan diduga akibat supir mobil travel mengantuk. Hingga kini polisi masih mengejar supir travel yang kabur. Dari Purwakarta, Jawa Barat, kontributor Irwan melaporkan. Berbeda pendapat tidak harus diselesaikan dengan kekerasan. Seperti yang terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat, sekelompok warga antar geng terlibat tawuran. Polisi membubarkan massa dengan gas air mata. Bapak tua ini usai sholat subuh pagi tadi terpaksa membersihkan jalan dari batu dan pecahan botol yang berserakan di dekat rumahnya. Beberapa warga lainnya membetulkan bajai yang terbalik. Ya, sekitar pukul 5 pagi tadi, 2 kelompok warga dari Gang 10 dan Gang 12 di Jalan Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat kembali terlibat tawuran. Mereka saling lempar batu dan botol. Petugas yang datang pun langsung melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran warga. Menurut warga, pemicu tawuran belum diketahui, namun diakui 2 kelompok warga memang tengah berkonflik. Tetapi kali ini ada ikut campur pihak luar. Kalau memang warga setempat masing-masing saling kenal lah. Nyatanya tadi juga nggak terlalu diladenin oleh warga kita. Cuma karena posisinya kita udah diserang masuk sampai sini, pos RW aja sampai kena petasan. Selama ini nggak pernah sampai terjadi, biasanya udah sampai pertigaan sana juga dipukul balik. Tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini. Hingga kini polisi masih berjaga-jaga di lokasi tawuran. Dari Jakarta Pusat, Miftahul Gani melaporkan. 5 rumah di Bone, Sulawesi Selatan ludes dilalap api saat pemiliknya tertidur lelap. Beruntung mereka bisa menyelamatkan diri. Sementara di Kendal, Jawa Tengah, pabrik pengolahan kayu terbakar karena tungku pemanas meledak.
Api dengan cepat melalap habis 5 rumah di Jalan Majang Watampone, Bone, Sulawesi Selatan saat pemiliknya tertidur pulas. Angin yang bertiup kencang mempercepat api merambat dari rumah ke rumah yang terbuat dari kayu. Seorang warga tak mampu menahan kesedihan melihat rumah kerabatnya habis dilalap api. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan Pemda Bone untuk memadamkan api. 1 jam kemudian api baru dapat diatasi, namun tak banyak harta yang dapat diselamatkan oleh para korban. Aparat polisi sektor Taneteriatang yang turun ke tempat kejadian masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Di Boja, Kendal, Jawa Tengah, sebuah pabrik pengolahan kayu ludes terbakar. Penyebabnya diduga akibat tungku pemanas meledak. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api sebab pintu gudang penyimpanan kayu terkunci rapat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 4 mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi kejadian. Tim Liputan RCTI melaporkan. Warga Sumedang, Jawa Barat yang menjadi korban tanah amblas hingga kini belum mendapatkan bantuan. Mereka berharap bisa direlokasi ke daerah yang lebih aman. Tanah amblas akibat pergerakan tanah setahun belakangan mengakibatkan 1.300 warga kehilangan rumah mereka. Sejumlah rumah di Desa Cinangsi, Kecamatan Pemirsa, seorang balita meminum larutan pengental getah karet. Bagaimana nasibnya? Tetap di Seputar Peristiwa. Air keras atau cuka para biasa digunakan untuk mengentalkan getah karet. Apa akibatnya bila cairan ini tanpa sengaja diminum seorang balita, seperti yang terjadi di Bengkulu berikut ini. Pasangan Ramadan dan Rahma, warga desa Tabalagan, Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah, tidak henti-hentinya menyesali kelalaian mereka. Mirza putri mereka yang baru berusia 18 bulan tanpa sengaja meminum air keras berupa cuka para yang biasa digunakan untuk mengentalkan getah karet. Akibatnya sekujur tubuh Mirza termasuk bibirnya menderita luka bakar tersiram air keras. Saat kejadian, kedua orang tua Mirza tengah sibuk di ladang dan lalai meletakkan cuka para di tempat yang mudah terjangkau. Kenapa kemarin itu mau pergi bawa anak, kan nggak pernah ngangkat. Setelah kejadian ini Ibu merasa bersalah nggak dengan anak Ibu? Hasil pemeriksaan tim dokter Rumah Sakit Muhammad Yunus, air keras terminum Mirza baru sampai di tenggorokan. Namun dampaknya sangat luar biasa karena bisa terjadi penyempitan rongga tenggorokan dan korban sulit bernafas. Sampai saat ini tidak mempengaruhi jalan nafasnya sehingga nafasnya lancar. Pihak rumah sakit akan melakukan operasi untuk memulihkan kondisi Mirza. Dari Bengkulu, Deki Yuza melaporkan. 4 anak laki-laki, 3 diantaranya kakak beradik di Purwakarta, Jawa Barat, tewas akibat tenggelam di sungai. Mereka terpleset lalu tenggelam saat bermain di pinggir sungai. Orang tua korban menangis. Ibu Rose terus menangis di sepanjang lorong rumah sakit. 3 anaknya, Taruna Nusa Bakti 11 tahun, Idan Maulana 10 tahun, dan si bungsu Alit Jagat Lintang 9 tahun tewas akibat tenggelam di Sungai Cikau, Purwakarta, Jawa Barat. Ketiga buah hati pasangan Rose dan Aib tewas saat bermain di pinggir sungai ketika mencari sarang burung. 1 korban lainnya adalah Ferdi Ferdiansyah, 9 tahun, tetangga ketiga korban. Menurut teman korban yang selamat, ke-4 korban terpleset ke sungai. Karena tidak bisa berenang, mereka tenggelam di sungai yang dalamnya diperkirakan 4 meter. Peristiwa ini harus dijadikan pelajaran berharga bagi para orang tua untuk betul-betul mengawasi anak-anak mereka saat bermain. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pemirsa, mengapa seorang ibu tega memasung anaknya hingga 14 tahun lamanya? Peristiwa selengkapnya sesaat lagi.
ayam jago umumnya memiliki taji atau jalu 2 buah. Namun seekor ayam jago milik warga kota Bengkulu mempunyai taji 11 buah. Mengapa ini bisa terjadi? Kita ikuti laporan berikut. Perbaikan kapal. Demikian jumpa kita siang ini. Semoga Anda mendapat banyak manfaat dari rangkaian peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Saya Pika Wiryaharja, sampai jumpa.